Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Berikut kebutuhan dana investasi yang Roti Panas butuhkan adalah di 127 juta. Funding yang kita butuhkan kurang lebih 3,5 M. Kita membutuhkan modal tambahan sebesar Rp16.500.000. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Minta 20, Iya, 25. Gua rasa minta 30 lah. Apapun yang diperlukan untuk mempercepat. Equipment-nya udah. Yang Itu 5 juta. cukup ya? Dia butuh 5 juta. staff sih. Yeah, no, Oh, kita give you plus you buy gitu. no, I'm just I wanted them to really get something. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Sesaat lagi kita akan segera mengetahui berapakah besaran modal tambahan yang akan diberikan untuk ketiga calon juragan pada hari ini. Untuk itu kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Mbak Yesi dan Mas Ferry. Ya. Saya lihat saya selalu terinspirasi sampai sekarang pun dengan individual atau pemimpin-pemimpin yang mempunyai drive atau kekuatan untuk sukses. Apalagi kalau mempunyai obstacles dalam berbisnis. Dan juga cerita daripada memulai bisnis sangat inspirational. Dengan mengikuti Juragan Now, alhamdulillah kita bisa membeli mesin yang lebih baik dengan kapasitas yang lebih besar. Ini tasty sekali, menurut saya. Sangat enak. Non-MSG itu bagus untuk sebuah campaign di target market yang mungkin middle up. Setelah kita discuss bersama dan melihat potensi yang ada dan rasa kacang tadi yang really special itu, kita bersepakat untuk mensupport dana sejumlah 20 juta. Dengan catatan mungkin bisa dilihat untuk beberapa hal, terutama mungkin staf untuk membantu, ataupun equipment untuk mempercepat persiapan, mungkin tempat ya, di antara tiga itu. Alhamdulillah senang banget, di luar ekspektasi. Karena saya perkembangan usaha ke depan saya kan udah saya rinci gitu sekitar 16.500.000, ternyata malah dikasih 20 juta sama para panelis, ambil banget. Dananya lebih besar, bisa mencari tempat, memungkinkan mereka untuk membuka tempat yang bisa duduk. Itu akan memberikan peluang yang baru untuk Ketoprak Superame. Ya, untuk Fruta Gelato ya, Mas Akbar ya. Jadi kita melihat marketnya sebetulnya cukup besar, ya, dengan mengangkat value yang sudah dimiliki. Jadi hampir 70% bahan baku kita berasal dari local source ingredient. Tadi kan selalu diomongin bahwa ini halal, terus ini locally sourced, but I don't see it here. Dalam artian jualan sudah dalam packaging atau ada Tidak, proses? di dalam pen mereka nanti harus ada proses scooping lagi. Itu kan sudah ada beberapa pemain seperti itu ya. Yes. Quality, wah parah banget. Ya, jadi untuk Fruta Gelato saat ini kita memutuskan untuk tidak memberikan tambahan support dana, tapi lebih ke tambahan support untuk kita lebih banyak ngobrol pengembangannya akan seperti apa. Ya, untuk hasilnya sih kecewa sih enggak ya. Terus setelah ini ya mungkin mempersiapkan nanti ke depan untuk perbaikan Fruta Gelato itu sendiri. Ya, sebetulnya di acara seperti ini teman-teman sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu mendapatkan coaching, masukan, advice, kemudian juga exposure ya di acara ini. Jadi kita lihat ya, bukan tidak mendapatkan apa-apa, justru mendapatkan sesuatu yang cukup dan sangat valuable, yaitu bisa konsultasi, ngobrol-ngobrol, diskusi. Nah, ini yang jauh lebih dibutuhkan oleh teman-teman Fruta Gelato. Oke, tepuk tangan. Tetap semangat Mas Akbar ya. Baik, selanjutnya.
Oke, Aisyah Cake dan Cookies, Mbak Aziza. Selamat, produknya enak. Titik distribusinya dia ini, kalau saya ngeliat sih tepat banget. The keju better. Oh, keju. Wah, isian bisa varian banget. Iya. Green tea, whatever itu. Bu, saya tanpa basa-basi aja. Saya mau langsung memberikan penawaran. Saya rasa ini bisnis yang kita bisa bantu dari segi skalabilitas, dari segi branding, dari segi produksi juga, dan tentunya distribusi. Saya mau memberikan penawaran sebesar 120 juta di 30%. Mungkin bisa didiskusikan dulu dengan Coach Dewa, nanti bisa diberikan jawabannya kembali. Apakah Aisyah Cake and Cookies akan menerima tawaran investasi dari panelis? Insya Allah saya terima Pak Reno. By the way, saya lupa bilang, ini bukan hanya saya aja, panelis. Bukan tadi para panelis. Jadi ada Pak Rex, Mbak Dian, dan saya. Pak Reno, Pak Irwan, terima kasih banyak. Alhamdulillah, itu aku sangat bersyukur sekali perjalanan yang panjang sampai menemukan roti panas ini dapat hasil penawaran dari Pak Reno Barak dan para panelis. Karena bukan soal angka, tapi background dari panelis yang sudah mempunyai background pembisnis yang lebih awal, itu yang lebih penting buat saya untuk mengarahkan bisnis yang saya sedang jalani saat ini. Awalnya tadi mau masuk sendiri, cuman sewaktu kita berdiskusi, Pak Rex-nya juga ternyata tertarik dan Mbak Diannya juga ternyata tertarik. Jadi saya pikir ya nggak ada masalahnya, lebih ramai, lebih baik, lebih banyak ide, lebih banyak masukan, dan pastinya lebih baik untuk bisnisnya. Karena kita bertiga udah sepemikiran lah. Nah, selanjutnya siapakah yang dinobatkan sebagai juragan Zaman Now? Langsung saja. Oke, tiga-tiganya ini sebetulnya sudah jadi juragan. Karena hari ini kita melihat cerita dari kegigihan dari semuanya. Dengan berbagai pertimbangan dan melihat dari potensi market ke depannya, kita lihat bahwa juragan Zaman Now kali ini adalah Aisyah Cake Cookies. Roti panasnya yang sangat enak sekali. Roti panas dewa. Roti panas dewa. Dewanya roti panas. Alhamdulillah ya Allah, ini tuh gak nyangka banget bisa terpilih sebagai juragan Zaman Now di season 2 ini. Mudah-mudahan tetap bisa memberikan yang terbaik untuk produk-produk dari roti panas dan bisa dinikmatin lagi oleh banyak orang. Itu sudah layak ya, karena tadi ya dari segi prospek bisnisnya juga sangat memungkinkan untuk besar, scalable, orangnya juga sangat gigih, tekun, dan pembelajar. Tinggal catatan-catatan penting gimana caranya nanti manage-nya, scale up-nya harus diperhatikan. Jadi kalau bicara worth it, udah yang terbaik banget itu. Demikianlah Juragan Zaman Now season kedua. Episode kali ini kita akan nantikan siapa ketiga calon juragan selanjutnya yang akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis. Saksikan terus Juragan Zaman Now season 2 dan saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa lagi. Kuahnya enak ya. Mas Reno? Kenyal. Pak Irwan? Mie enak. Mie ya? Jadi kita bikin oseng mercon untuk dijual dalam kemasan. Food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Betul. Artinya jantungnya kan, iya, tapi betul. udah berhenti, tapi dibiarin berhenti. Iya. Gitu. Revenue-nya sejak 2017 1,8 M. Fokus go to marketnya yang mana sebetulnya? Yang mau dikejar duluan? Seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi Rejub, sekarang kopi kekinian? Daerah sekitarnya yang
miring. Makasih. Keren.